Pernah nggak sih kamu lagi semangat-semangatnya kerja atau ngerintis sesuatu? Tiba-tiba ada aja orang yang ngomong sinis. Yakin lu bisa? Bisnis ginian mah nggak akan tahan lama. Atau yang paling ngeselin, ya pantas aja kan modal orang dalam. Padahal kamu tahu sendiri, semua yang kamu lakuin itu hasil dari kerja keras. Tapi tetap aja, ucapan meremehkan itu bisa bikin kita kepikiran. Nggak cuma bikin minder, kadang juga bikin kita ragu sama diri sendiri. Dan masalahnya, ini nggak cuma kejadian sekali dua kali. Dalam dunia kerja, bisnis, bahkan lingkungan keluarga, pasti ada aja tipe-tipe orang yang suka ngeremehin. Bahkan seringnya, yang ngeremehin itu justru orang-orang terdekat. Tapi gimana sih cara paling elegan buat ngedepin orang kayak gitu? Yang nggak lebay, nggak baperan, tapi tetap bikin mereka ngerti, gue bukan orang yang bisa lo remehin. Nah, di video ini gue bakal ajak lo bahas tuntas soal itu. Kita bongkar cara berpikir, strategi, dan juga contoh nyata gimana caranya ngadepin orang yang suka ngeremehin. Tapi dengan cara yang berkelas, elegan, bukan emosional. Biar kita tetap jalan di track kita, tanpa kehilangan energi karena ngeladenin komentar negatif yang nggak penting. Pertama-tama, kita harus paham dulu, kenapa sih orang suka ngeremehin orang lain? Biasanya, orang yang suka ngeremehin itu punya satu kesamaan. Mereka merasa terancam. Dan ini bukan cuma teori. Tahun 2018 ada riset dari Journal of Personality and Social Psychology yang bilang kalau komentar negatif atau ngeremehin itu sering muncul karena adanya insecure. Mereka takut posisi mereka tergeser. Atau mereka nggak suka melihat orang lain tumbuh lebih cepat. Contoh paling nyata bisa kita lihat dari pengalaman Dian Pelangi, desainer hijab Indonesia yang sekarang udah go international. Waktu awal-awal dia mulai jualan dan promosi lewat media sosial, banyak banget yang bilang dia cuma jual warna-warni doang, atau hijab nggak usah dibikin gaya-gaya begitu. Tapi sekarang, karyanya tampil di New York Fashion Week. Dan banyak dari mereka yang dulu ngeremehin, sekarang justru ikut-ikutan gaya yang dulu mereka lecehkan. Artinya, kamu nggak perlu membuktikan apapun ke orang-orang yang ngeremehin kamu. Cukup buktikan ke dirimu sendiri bahwa kamu layak tumbuh. Nah sekarang, kita masuk ke cara-cara elegan buat ngedepin orang yang suka ngeremehin. Yang pertama, jangan reaktif. Ini penting, karena saat kamu langsung ngegas, marah, atau mau membela diri berlebihan, kamu justru ngasih validasi ke mereka. Mereka jadi ngerasa, nah kan baperan emang orangnya. Sikap terbaik adalah senyum, diem, lanjut kerja. Gue inget banget wawancara sama William Tanuwijaya, pendiri Tokopedia. Dulu dia sempat dibilang ngimpi karena pengen bikin platform e-commerce sebesar Amazon. Tapi buatan anak lokal. Banyak banget yang remehin dari mulai lingkungan sampai calon investor. Tapi jawaban dia waktu ditanya soal itu cuma simple. Kalau kita sendiri nggak percaya mimpi kita, siapa lagi yang mau percaya? Dia nggak marah, nggak debat, tapi konsisten. Hasilnya, Tokopedia sekarang merger dengan Gojek jadi Goto, perusahaan teknologi raksasa di Indonesia. Elegan mangan? Elegan. Yang kedua, upgrade skill pelan-pelan tapi konsisten. Cara paling halus tapi efektif buat bikin orang yang ngeremehin lo terdiam adalah dengan menunjukkan bahwa lo terus berkembang. Dan yang lebih penting, lo bisa buktiin itu lewat hasil. Misalnya, kamu kerja di kantor dan ada rekan yang terus-terusan ngeremehin hasil kerja kamu. Nggak usah dilawan. Kamu tinggal ambil waktu tambahan buat belajar, pelan-pelan asah kemampuanmu. Mungkin bulan ini kamu belum terlihat bersinar. Tapi 2 atau 3 bulan ke depan, saat kamu bisa handle proyek yang lebih besar dengan percaya diri, itu bakal jadi jawaban paling diem, tapi paling nyakitin buat mereka yang dulu ngeremehin kamu. Dan ini bukan cuma teori. Di LinkedIn banyak banget kisah nyata orang yang diremehin pas awal-awal masuk kerja. Dianggap nggak punya background, tapi karena mereka rajin belajar, ikut workshop, dan terus improve, akhirnya mereka promosi lebih cepat dari yang lain. Yang ketiga, fokus ke growth, bukan ke pembuktian. Sering banget kita salah langkah karena terlalu fokus buat ngebuktiin ke orang yang ngeremehin kita. Padahal kalau orientasinya cuma pembuktian, kita bisa kehilangan arah.
Makanya, lebih baik fokus ke growth, perkembangan. Sekecil apapun progres kamu, selama kamu bertumbuh, itu udah cukup. Bukan buat mereka, tapi buat kamu sendiri. Gue kasih contoh dari dunia bisnis. Di tahun 2014, Nadiem Makarim waktu itu memulai Gojek dengan konsep aplikasi transportasi online. Banyak banget yang skeptis. Ada artikel media yang waktu itu bahkan bilang, orang Indonesia mana mau naik motor pakai aplikasi. Fast forward ke 2019, Gojek jadi salah satu unicorn Indonesia. Lalu merger, lalu IPO. Nah lucunya, banyak yang dulu nyinyir, sekarang malah jadi user setia. Intinya, kamu nggak perlu ngejar validasi. Fokus aja sama perkembanganmu sendiri. Itu udah cukup bikin mereka kehabisan bahan buat nyinyir. Yang keempat, bangun lingkungan yang suportif. Ini juga penting banget. Karena kadang kita tuh stuck bukan karena kita lemah, tapi karena kita dikelilingi orang yang salah. Semakin banyak kamu dengar komentar negatif, semakin susah kamu berkembang. Coba, kamu perhatikan orang-orang yang kamu ajak ngobrol tiap hari. Kalau isinya cuma olok-olokan, sindiran, dan gak mungkin bisa, pelan-pelan kamu akan percaya itu. Tanpa sadar, kamu nyabotase dari sendiri. Makanya, coba deketin orang-orang yang positif, yang percaya bahwa setiap orang bisa berkembang, yang bisa ngasih kritik tapi membangun, bukan nyinyir doang tapi nggak pernah kasih solusi. Contoh realnya banyak banget di komunitas bisnis, kayak komunitas TDA atau Tangan di Atas, yang isinya para pelaku UMKM. Banyak banget cerita pengusaha yang dulu diremehkan, tapi setelah gabung komunitas, dapat mentor, dapat insight, akhirnya bisa scale up bisnisnya. Yang kelima, pilih momen yang tepat buat jawab. Kamu boleh kok sekali-sekali kasih jawaban ke mereka yang remehin kamu. Tapi caranya harus cerdas, nggak frontal, nggak kasar, tapi penuh fakta. Misalnya, kamu pernah diremehkan karena nggak bakal bisa hidup dari content creation. Tapi sekarang, kamu udah dapat endorsement rutin, punya 100.000 subscriber, dan punya penghasilan tetap dari YouTube dan TikTok. Kamu cukup bilang, dulu sempat ada yang bilang dunia konten nggak ada masa depan. Tapi sekarang, alhamdulillah, dari sini gue bisa bantu biaya rumah tangga, bahkan bantu orang tua juga. Sederhana, tapi langsung kena. Ingat ya, orang yang beneran besar, mereka nggak perlu teriak-teriak buat dihargai. Mereka cukup nunjukin hasil, dan itu yang harus jadi mindset kita juga. Sekarang kita masuk ke bagian paling penting dari video ini. Kesimpulannya begini, orang yang meremehkan kamu itu nggak akan habis. Bahkan saat kamu sukses pun akan selalu ada orang yang bilang, ah cuma hoki doang. Tapi kamu nggak bisa ngatur apa yang orang bilang. Yang bisa kamu kontrol adalah respons kamu. Kunci menghadapi mereka ada di 3 hal. Jangan reaktif, fokus ke perkembangan diri, dan biarkan hasil bicara. Semakin kamu sibuk membalas orang yang ngeremehin, semakin banyak energi yang kebuang. Tapi kalau kamu fokus berkarya, berkembang, dan upgrade diri, tanpa kamu sadari, satu persatu mereka bakal diam atau malah ikut-ikutan jalan kamu. Dan percaya deh, itu cara paling elegan buat bikin mereka mikir 2 kali sebelum ngeremehin orang lain. Jadi sekarang, kalau ada orang yang ngeremehin kamu, senyumin aja. Tapi sambil kamu upgrade diri pelan-pelan. Nanti juga mereka lihat sendiri siapa yang harusnya malu. Kalau kamu punya pengalaman tentang diremehkan tapi bisa bangkit, ceritain di kolom komentar ya. Bisa jadi inspirasi buat yang lain.